Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan metode sampling. Khususnya kita akan bahas metode circular systematic sampling dengan implicit stratification. Sebelum masuk ke pembahasan contoh kasus, kita lihat dulu definisi dari metode sampling ini. Pada systematic sampling, pengambilan sampel secara acak hanya dilakukan pada sampel pertama saja. Sementara untuk sampel kedua dan seterusnya itu ditentukan dengan aturan sistematis gitu ya. Jadi systematic random sampling ini gabungan antara simple random sampling dengan aturan sistematisnya. Nah, aturan sistematis itu ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan linear systematic sampling. Yang kedua ada yang disebut dengan circular systematic sampling. Nah, kapan kita gunakan kedua aturan ini atau kedua metode ini? Nah, linear systematic sampling itu digunakan saat sampling intervalnya adalah bilangan bulat. Jadi interval itu kan jumlah populasi dibagi dengan banyaknya sampel yang akan diambil. Jadi N besar dibagi N kecil. Nah, kalau jumlahnya bulat, maka kita gunakan linear systematic sampling. Nah, sementara jika hasilnya itu adalah bilangan pecahan, maka kita gunakan circular systematic sampling. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan implicit stratification? Nah, jadi maksud dari implicit stratification adalah sebelum dilakukan penarikan sampel, daftar objek penelitian diberikan nomor urut baru atau dilakukan urutan ulang sesuai dengan kelompok stratifikasi yang diinginkan. Misalkan kita ingin buat kelompok stratifikasi berdasarkan jenis kelamin. Nah, jadi yang jenis kelamin laki-laki dulu atau perempuan dulu yang kita urutkan, laki-laki 1 2 3 4 5, selanjutnya perempuan 6 7 8 9 10 atau sebaliknya. Atau stratifikasi bisa juga berdasarkan agama, bisa juga berdasarkan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, penomoran yang baru inilah yang dijadikan dasar sebagai penarikan sampel. Nah, bagaimana langkah-langkah di dalam metode circular systematic sampling dengan implicit stratification ini? Nah, yang pertama adalah berikan nomor urut baru pada daftar objek penelitian sesuai dengan stratifikasi yang diinginkan. Nah, kalau kita ingin mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin, berarti kelompok laki-laki dulu atau kelompok perempuan dulu yang dinomorkan. Atau kalau kita ingin mengurutkan berdasarkan agama, Islam dulu atau apa Kristen dulu gitu ya. Jadi diberikan nomor urut yang baru. Nah, kemudian yang kedua, hitung nilai interval dengan rumus I sama dengan N besar dibagi N kecil, di mana N besar adalah jumlah populasi dan N kecil adalah jumlah sampel yang akan diambil. Kemudian langkah yang ketiga, pilih random start atau bilangan acak. Nah, bilangan acak ini bisa didapat dari tabel bilangan random atau bisa juga dengan menggunakan aplikasi atau software, atau bisa juga di Google juga ada. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah menghitung urutan sampel terpilih. Jadi tadi di langkah pertama kita sudah membuat urutan baru dari daftar objek penelitian. Nah, nomor berapa saja yang akan terpilih sebagai sampel? Nah, digunakan rumus ini. J ditambah K dikali I. Nah, di mana J adalah random start. Kemudian K itu nilainya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai N kecil min 1. Jadi kalau sampel yang kita ambil 10, maka K-nya sampai 9. Kalau sampel yang kita ambil 5, maka K-nya sampai 4. Kalau sampelnya 6, berarti K-nya 5, demikian seterusnya. Lalu K itu yang tadi dijelaskan, lalu I adalah nilai intervalnya. Nah, jika J ditambah K dikali I nilainya lebih besar dari N besar, maka urutan sampelnya tinggal dikurangkan dengan jumlah sampelnya, jumlah populasinya. Misalkan
dari hasil jumlah sampel kita ada 10. Nah, dari hasil perhitungan ini nilainya adalah 15 misalkan. Nah, maka nanti 15 tinggal dikurangi dengan jumlah populasinya 10. Nah, itu kurang lebih langkah-langkahnya. Kita lihat contoh yang pertama. Misalkan Universitas Nusantara di Provinsi X terpilih sebagai sampel. Nah, berdasarkan inventarisasi data terdapat 20 orang mahasiswa yang duduk di semester 3 pada prodi A dan kelas terpilih. Nah, ini adalah daftar awal. Jadi daftar awal ini ya berdasarkan NIM kan gitu ya. Nah, dari data di atas akan dipilih 6 orang mahasiswa sebagai sampel. Nah, daftar mahasiswa ini kita akan pilih sebanyak 6 orang dengan menggunakan circular systematic sampling dengan implicit stratification gitu ya. Nah, misalkan implicit stratification-nya kita pilih berdasarkan jenis kelamin. Nah, maka kita lihat langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah pemberian nomor urut baru sesuai dengan kelompok jenis kelamin. Nah, misalkan untuk keseragaman kita awali dengan kelompok wanita atau perempuan. Nah, ini adalah daftar lama. Jadi Leni nomor pertama, Fajar nomor 2, Angga nomor 3 sampai Rina nomor 20. Nah, daftar nama ini kita berikan nomor urut baru berdasarkan jenis kelamin. Misalkan kita identifikasi dulu jenis kelaminnya. Nah, misalkan Leni perempuan, Fajar laki-laki, Angga laki-laki, Ita perempuan, Yuni perempuan, Asti perempuan sampai seterusnya. Nomor 20 itu Rina adalah perempuan. Nah, setelah kita identifikasi jenis kelaminnya, kita berikan nomor urut yang baru. Nah, misalkan nomor urut yang baru ini diawali dengan kelompok perempuan atau wanita. Jadi misalkan perempuan pertama itu Leni, berarti dia nomor 1. Nah, di daftar yang lama nomor 2 itu kan Fajar. Nah, di daftar yang baru nomor 2 itu harus perempuan juga. Jadi sampai perempuannya habis gitu ya. Jadi nomor 1-nya Leni, nomor 2-nya berarti Ita, nomor 3-nya Yuni, nomor 4-nya Asti, nomor 5-nya Yeni, nomor 6-nya Rini, nomor 7-nya Rina. Kemudian setelah yang daftar perempuan habis semua, kita masuk jenis kelamin yang kedua, itu adalah laki-laki. Nah, misalkan selanjutnya adalah Fajar nomor 8, kemudian Angga nomor 9, Hendy nomor 10, Rizal nomor 11, Andi nomor 12, Agus nomor 13, Budi 14, Simon 15, Asep 16, Tommy 17, Rudi 18, Hendra 19, dan Randy 20. Nah, ini adalah nomor urut baru yang akan kita gunakan sebagai dasar pengambilan sampel. Jadi nomor urutnya tidak kita pakai lagi yang pertama, tapi nomor urut yang baru. Nah, setelah kita dapatkan nomor urut yang baru, maka bisa kita lanjut langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua menghitung nilai interval. Nah, pada kasus ini jumlah mahasiswanya tadi ada 20, yang akan diambil adalah sebanyak 6. Maka intervalnya adalah N besar dibagi N kecil. Berarti 20 dibagi 6 hasilnya adalah 3,333. Nah, ini kan hasilnya desimal, maka bisa kita gunakan circular systematic sampling. Misalkan kita ekivalenkan dengan 3. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita pilih bilangan random. Nah, tadi sudah dijelaskan bilangan random ini bisa didapatkan dengan menggunakan tabel bilangan random atau dengan menggunakan aplikasi di handphone atau di komputer gitu ya. Nah, misalkan kita menggunakan aplikasi Random UX. Nah, ketika kita memulai aplikasi Random UX ini, maka tampilan pertama yang akan muncul adalah seperti ini. Random UX di sini ada number, list, dan seterusnya. Nah, maka yang kita pilih adalah yang bagian number. Nah, kita klik bagian number, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada from, ada to gitu ya. Nah, from-nya kita pilih dari 1, to-nya tergantung dari jumlah populasi kita gitu ya. Jadi tinggal diinputkan saja to-nya di sini, karena jumlah populasinya 20, maka yang di bagian to-nya itu kita tulis dengan 20. Nah, setelah kita tulis bagian ini from 1 to 20, maka kita klik yang bagian ini lingkaran merah gitu ya. Diklik maka akan muncul seperti ini. Nah, kebetulan bilangan random yang saya dapatkan itu 2. Nah, mungkin nanti kalau dicoba
Bapak Ibu coba sendiri, bilangan randomnya bisa beda-beda. Nah, bilangan random ini berkisar antara 1 sampai 20 gitu ya. Jadi tidak mungkin lebih dari 20 atau kurang dari 1, karena bilangan random yang kita inginkan itu berkisar antara 1 sampai 20 gitu ya. Nah, kita sudah dapatkan bilangan random dan nilai intervalnya, maka kita bisa masuk langkah yang keempat, itu adalah menentukan urutan sampel terpilih. Nah, urutan sampel terpilih kita bisa gunakan rumus J ditambah K dikali I, di mana J-nya itu adalah random start, K-nya itu adalah nilai urutannya ya. Jadi kalau di sini J-nya 2 tadi ya, kemudian I-nya 3, nah K-nya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa sampai 5? Karena sampel yang kita ambil sebanyak 6. Jadi K itu kan tadi dari 0, 1, 2, 3 sampai N-1, N kecil min 1. Nah, maka kita bisa tentukan urutan sampel yang terpilih. Nah, sampel yang pertama itu saat K-nya sebesar 0. Jadi di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi sampel pertama itu nilai K-nya sebanyak 0, sebesar 0. Nah, maka kita substitusi ke dalam rumus, jadi J ditambah K dikali I. Nah, kita tinggal substitusi, J-nya tidak berubah 2, lalu ditambah K-nya di sini 0, kemudian dikali I-nya adalah 3, berarti 2 ditambah 0 kan ya. 2 ditambah 0 berarti dapat urutan nomor 2. Nah, sampel mahasiswa yang pertama terpilih adalah nomor urut 2. Nah, siapa nomor urut 2? Nah, kita lihat lagi tabelnya. Nah, ini adalah tabel yang baru tadi yang sudah kita urutkan. Nah, nomor 2 itu adalah Ita, bukan Fajar. Jadi yang dijadikan dasar pengambilan sampel itu adalah nomor urut yang baru. Nah, berarti sampel mahasiswa yang pertama yang terpilih adalah Ita. Nah, jadi yang pertama terpilih adalah nomor urut 2, yaitu adalah Ita. Lalu sampel yang kedua berarti saat K-nya sebesar 1. Nah, sama, tinggal kita substitusi ke dalam rumus. Nah, J-nya sama 2, random startnya 2 ditambah K-nya berarti 1 dikali I-nya 3, berarti 2 ditambah 1 kali 3 adalah 3. Itu kita peroleh urutan kedua adalah 5. Nah, maka sampel mahasiswa kedua yang terpilih adalah nomor urut 5. Siapa nomor urut 5? Nah, nomor urut 5 berarti di sini adalah Yeni. Nah, berarti kita pilih Yeni. Kemudian sampel yang ketiga dengan K sebesar 2, kita substitusi ke dalam rumus. Di sini J-nya 2 ditambah K-nya 2 dikali 3, intervalnya sama dengan berarti 2 dikali ditambah 6. 2 ditambah 6 berarti 8. Nah, maka sampel ketiga nomor urut 8 adalah, nah di sini nomor 6, nomor 7, nomor 8 berarti Fajar. Nah, sampel ketiga yang terpilih adalah Fajar. Kemudian sampel yang keempat berarti K-nya adalah 3. Nah, sama, kita substitusi ke dalam rumus, berarti J-nya adalah 2 ditambah K-nya berarti 3. 3 dikali 3 sama dengan 2 ditambah 3 kali 3 adalah 9. Maka sampel yang terpilih adalah urutan nomor 11 gitu ya. Sampel yang keempat nomor 11, siapa nomor 11? Kita lihat lagi tabelnya. Nah, nomor 11 berarti di sini adalah Rizal. Kemudian sampel yang kelima. Nah, sampel yang kelima dengan K sebesar 4. Nah, di sini kita substitusi ke dalam rumus, berarti J-nya 2 ditambah K-nya 4 dikali I-nya 3 sama dengan 2 ditambah 4 kali 3 adalah 12 sama dengan 14. Nah, sampel yang kelima yang terpilih ada nomor urut 14. Nah, nomor urut 14 adalah Budi. Nah, kemudian sampel yang terakhir. Nah, sampel yang terakhir dengan K sebesar 5, kita substitusi ke dalam rumus. J-nya adalah 2 ditambah K-nya 5 dikali 3 sama dengan 2 ditambah 5 kali 3 adalah 15 sama dengan 17. Nah, 17 nomor urutnya adalah 17. Nah, 17 adalah Tommy. Nah, di sini kita sudah pilih sebanyak 6 sampel dari 20 orang mahasiswa. Nah, di sini kalau kita lihat klasifikasinya, perempuannya ada 7, laki-lakinya ada
13. Nah, dari kita lihat dari populasinya ini kan lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Nah, kalau kita menggunakan implicit stratification, maka sampel yang terpilih itu karakteristiknya akan sama dengan populasinya. Nah, karena di sini populasinya lebih banyak laki-laki, maka otomatis sampel pun akan lebih banyak terpilih laki-laki. Nah, di sini kan perempuannya ada 2, laki-lakinya ada 4. Jadi menggambarkan karakteristik dari populasinya. Nah, maka sampel mahasiswa yang terpilih adalah ada Ita perempuan, Yeni perempuan, Fajar laki-laki, Riza laki-laki, Budi laki-laki, Tommy laki-laki. Jadi sampel yang terpilih ini menggambarkan karakteristik dari populasinya, di mana populasinya lebih banyak laki-laki. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Misalkan Prodi X pada kampus Y di Provinsi Z terpilih sebagai sampel. Berdasarkan inventarisasi data, terdapat 9 dosen yang mengajar pada Prodi X. Jadi orang pertama Lina MSI, Fajar MSOS, dan seterusnya sampai orang ke-9. Nah, dari data ini akan dipilih 5 orang dosen sebagai sampel. Nah, langkah pertama sama, kita buat nomor urut baru sesuai kelompok jenis kelamin misalkan. Nah, ini diawali dengan perempuan. Nah, ini adalah daftar yang lama. Nah, dari daftar yang lama ini kita buat daftar yang baru. Nah, sebelumnya kita identifikasi dulu jenis kelaminnya. Misalkan laki-laki, Leni perempuan, Fajar laki-laki, Angga laki-laki, Ita perempuan, Yuni perempuan, Indro laki-laki, Asti Ananta perempuan, Zalfa perempuan, Danarwati perempuan. Nah, ini kalau kita lihat karakteristik populasinya lebih banyak perempuannya dibandingkan dengan laki-lakinya. Nah, kita berikan nomor urut yang baru. Pengurutan kita awali dari jenis kelamin perempuan. Jadi di sini Leni nomor 1, lalu Ita nomor 2, Yuni nomor 3, Asti nomor 4, Zalfa nomor 5, Danar nomor 6, lalu Fajar berarti nomor 7, Angga nomor 8, Indro nomor 9. Nah, nomor urut baru ini kita jadikan sebagai dasar untuk pengambilan sampel. Nah, kita lanjut langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah menghitung nilai interval. Nah, interval kita hitung dengan membagi jumlah populasi dibagi dengan jumlah sampel. Nah, berarti I sama dengan N besar dibagi N kecil, 9 dibagi 5, hasilnya adalah 1,8. Nah, misalkan kita bulatkan menjadi 2, berarti intervalnya adalah 2. Nah, kemudian langkah yang ketiga, pilih bilangan random. Misalnya kita menggunakan aplikasi Random UX. Nah, tampilannya sama, jadi akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih number, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini from-nya 1, to-nya 9 karena jumlah populasi kita 9. Nah, kita tinggal klik yang lingkaran merah ini, lalu akan muncul misalkan yang saya dapatkan itu adalah 5. Nah, maka di sini random startnya J-nya sama dengan 5. Nah, kemudian kita masuk langkah yang keempat, menentukan urutan sampelnya. Nah, urutan sampel yang terpilih dihitung dengan rumus yang sama tadi, J ditambah K dikali I. J itu adalah random start, K itu adalah nilai urutannya ya. Kemudian I itu adalah interval. Nah, misalkan di sini J-nya adalah 5 tadi sesuai dengan random startnya. Lalu I-nya intervalnya 2, nah K-nya 0, 1, 2, 3, 4. Karena sampel yang kita ambil adalah sebesar 5. Jadi K itu ujungnya adalah N kecil min 1. Nah, kita hitung sampel yang pertama. Nah, sampel yang pertama berarti dengan K sebesar 0. Nah, maka di sini J ditambah K dikali I, kita substitusikan sama dengan J-nya di sini 5 ditambah K-nya 0 dikali I-nya adalah 2. Berarti 5 ditambah 0. Nah, maka sampel pertama yang terpilih adalah nomor urut 5. Nah, siapa nomor urut 5? Kita lihat lagi tabel yang sudah kita buat tadi. Nomor urut 2 berarti di sini nah ini nomor 5 berarti Zalfa yang terpilih. Nah, sampel pertama adalah Zalfa. Lalu sampel yang kedua berarti K-nya sebesar 1. Kita substitusi ke dalam rumus yang sama. Jadi J-nya 5 ditambah K-nya 1 dikali intervalnya adalah 2. Berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, sampel yang kedua adalah nomor urut 7. Nomor urut 7 adalah Fajar. Nomor urut 7 Fajar. Kemudian kita hitung lagi sampel yang ketiga. Sampel yang ketiga berarti K-nya adalah 2.
kita substitusi ke dalam rumus sama dengan J-nya 5 ditambah K-nya 2 dikali 2, intervalnya sama dengan 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, maka nomor urut 9 adalah Indro. Nah, nomor sampel ketiga adalah Indro. Lalu sampel yang keempat berarti K-nya adalah 3. Nah, kita substitusi ke dalam rumus. Di sini J-nya 5 ditambah K-nya 3 dikali intervalnya adalah 2 sama dengan 5 ditambah 3 kali 2 adalah 6 sama dengan 11. Nah, jumlah populasi itu kan 9. Nah, sedangkan sampel urutan yang terpilih adalah 11. Nah, maka itu kan tidak ada nomor 11. Nah, sehingga urutan sampel yang terpilih nanti itu adalah 11 min 9. Nah, jadi urutan hasil perhitungan dikurangi dengan jumlah populasinya. Ini dilakukan ketika hasil hitung urutan nilainya lebih besar daripada jumlah populasinya gitu. Jadi 11 dikurangi 9 adalah 2. Nah, siapa nomor 2? Nah, kita lihat lagi ke sini. Nomor 2 adalah Ita Purnama. Nah, yang terpilih adalah nomor 2, itu adalah Ita Purnama. Nah, sekarang kita pilih sampel yang terakhir. Nah, sampel yang terakhir berarti dengan K sama dengan 4. Kita substitusi ke dalam rumus. Jadi J-nya 5 ditambah K-nya 4 dikali 2 sama dengan 5 ditambah 8 sama dengan 13. Nah, 13 juga sama karena maksimal populasinya adalah 13. Nah, maka sampel yang terpilih nanti 13 dikurangi 9 sama dengan 4. Nah, siapa nomor 4? Kita lihat lagi di sini. Nomor 4 adalah Asti Ananta. Nah, di sini kalau kita lihat antara laki-laki dan perempuan, sampelnya lebih banyak yang terpilih perempuan. Perempuannya 3, laki-lakinya 2. Karena gambaran populasinya perempuannya ada 6, laki-lakinya ada 3. Nah, ini yang terpilih adalah Asti Ananta. Nah, sehingga 5 orang dosen yang terpilih itu adalah pertama Zalfa perempuan, Fajar laki-laki, Indro laki-laki, Ita Purnama perempuan, Asti Ananta perempuan. Nah, demikian penjelasan terkait dengan circular systematic sampling dengan implicit stratification. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.